kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami berkumpul bersama-sama di rumah-Mu Bapa. Kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan, di gereja-Mu Tuhan, di rumah-Mu Tuhan. Ini semua anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan seandainya Bapa, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamah telinga kami, jamah hati kami, sehingga kami sungguh menangkap firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu Tuhan. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, yang coba mengganggu, menghambat, atau mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami buang ke neraka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu, boleh jatuh di tanah yang baik sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah yang lebat menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati firman Tuhan mengatakan amin. Shalom, selamat bagi Tuhan. Selamat malam, selamat datang. Mari kita membuka firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 6. Kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 6. Ayat 8, maaf. Ayat 1 sampai ayat 8. Kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya ke-8. Baik, jika sudah mendapatkan, saya mengundang kita untuk menghibur sebentar. Kita angkat Alkitab kita. Katakan saudara saya. Saya percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, saya lakukan, maka hidup saya pasti diberkati oleh Tuhan. Sekarang ini juga. Amin. Silakan duduk di Tuhan, kita akan membaca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat 1 dan Bapak Ibu saudara ke Tuhan membaca ayat 2 dan seterusnya sampai ayat 8. Saya akan lebih dahulu. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Tekan amin. Ya. Sini kita melihat firman Tuhan mengatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, ya. Jadi Uzia, ya, di sini Raja Uzia. Raja Uzia ini dia pada tahun matinya. Kita lihat siapa sejarah Raja Uzia ini. Kita melihat dia dari 16 tahun, ya. Dia dari 16 tahun dia sudah diangkat menjadi raja, ya. Dia seorang yang diberkati Tuhan sangat luar biasa. Karena apa? Dari mulai usia dari 16 tahun dia sudah menjadi raja.
di Tawarikh pasal 26 ayat 1. Saya akan baca untuk kita semuanya. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekoya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Jadi baik Uzia, baik ayahnya, yang mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan ayat 5 mengatakan, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya, jadi Uzia itu bisa berhasil karena apa? Karena ada seorang imam yang mengajarnya, ya, yaitu Zakaria. Zakaria yang mengajarnya takut akan Tuhan, ya. Jadi itu yang membuat dia itu berhasil. Ya. Kalau kita baca di ayat 7 itu, Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gulbaal dan terhadap orang Meuniim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasuk sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar, ya, luar biasa. Diberkati Tuhan. Karena apa? Ada seorang mentor, ada orang pemimpin, ada seorang imam yang mengajarnya hidup takut akan Tuhan. Dan luar biasa penyertaan Tuhan itu membuat dia berhasil, ya. Tetapi kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan sudah banyak contoh-contoh yang untuk kita belajar, ya, dan jangan sampai kita seperti Raja Uzia ini, ya. Awalnya kerohaninya bagus sekali. Awalnya kerohanian itu baik sekali, ya. Tetapi ketika Zakaria itu mati, ya, mulai dia berubah hatinya. Ya, mulai berubah hatinya, mulai tidak setia kepada Tuhan lagi, ya. Jadi kalau sekarang ini kita, ya, diajar oleh sino pastor, ya, ibu gembala untuk apa? Hidup takut akan Tuhan, ya, hidup selalu berdoa, bersekutu, hidup selalu datang beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi kedua orang tua kita masih hidup, ya. Kita lihat di sini Uzia ini ketika Zakaria mati meninggal, ya, dia mulai berubah setia. Karena apa? Karena dia diberkati Tuhan, sehingga apa? Dia mulai tinggi hati, ya, atau mulai sombong. Ayat 16 mengatakan setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Ya. Jadi di sini firman Tuhan mengatakan, jelaskan kepada kita bahwa ketika Raja Uzia dia diberkati luar biasa, tetapi dia mulai berubah setianya, yang mulai tinggi hati, mulai tidak lagi hormat Tuhan, tidak lagi mengikuti Tuhan, ya. Sebenarnya dia tidak boleh membakar ukupan itu kepada Tuhan, itu hanya boleh melakukan oleh imam-imam, tetapi dia melakukannya, ya. Sehingga apa? Ayat 21, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan
dari rumah Tuhan, dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Ya, jadi sangat bahaya kalau kita berubah setia itu, kita tidak lagi takut kepada Tuhan itu, ya. Akibatnya seperti Raja Uzia ini, dia bahkan sampai dia kena kusta, ya, sampai matinya, ya. Kusta itu apa? Kusta itu adalah penyakit kutuk, ya, penyakit kutuk yang tidak ada obatnya pada zaman itu, ya. Bahkan sampai matinya pun dia seperti itu, ya. Jadi kita lihat, kita kembali kepada tadi Yesaya tadi. Yesaya pasal 6 ayat 1 tadi, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ya, luar biasa. Ketika Raja Uzia mati, Yesaya mendapat penglihatan. Ya, Yesaya mendapat penglihatan bahwa dia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ya, luar biasa. Yesaya melihat penglihatan Tuhan duduk di atas tahtanya yang tinggi, bahkan melihat serafin, ya, serafin malaikat Tuhan. Bahkan malaikat Tuhan ketika hadir kita melihat, ya, mereka pun tidak berani berhadapan muka langsung sama Tuhan, ya. Karena apa? 2 sayap menutup mukanya, ya. Sisa jelas, para serafin berdiri sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ya, jadi bahkan para serafin pun, malaikat pun menghormati Tuhan. Ya, jadi kita harus benar-benar menghormati Tuhan, ya, menghormati hadirat Tuhan. Ya, setiap kali kita ibadah, apakah kita sudah melihat Tuhan di gereja kita? Ya, jadi ini sangat menentukan, ya, ini sangat menentukan. Kalau kita hadir dalam ruangan gereja, setiap kali kita hadir ibadah, kita belum bertemu dengan Tuhan, ya, berarti ada sesuatu yang salah, ya. Kenapa saya mengatakan ada sesuatu yang salah? Berarti kita belum fokus untuk datang sini mencari Tuhan, ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak fokus kepada mencari Tuhan, ya, kata firman Tuhan, orang yang mencari Tuhan itu akan ketemu Tuhan. Ya. Orang yang mencari Tuhan itu akan ketemu Tuhan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh datang mencari Tuhan itu, kita akan ketemu Tuhan, ya. Dan dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. 4, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan asap, ya. Jadi rumah itu penuhlah dengan asap. Asap ini bukan kebakaran, ya, tetapi asap ini adalah kemuliaan Tuhan hadir di baitnya itu, ya. Dan kita melihat dalam ayat 5, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku tak melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ya. Ketika Yesaya melihat kemuliaan Tuhan hadir di bait suci, Yesaya ketakutan. Ya. Yesaya mengatakan, celakalah aku binasa, ya. Karena apa? Karena ketika Tuhan hadir itu, di situ ruangan itu betul-betul, ya, hadirat Tuhan hadir itu benar-benar kudus ruangan itu, ya. Dan kita melihat di sini, sebelum Yesaya dipanggil melayani,
dia mengalami pemberesan lebih dahulu. Karena apa? Ternyata Yesaya juga kena dampaknya, dia menjadi seorang yang najis bibir. Jadi kita harus hati-hati ya di komunitas-komunitas, baik komunitas yang besar, baik komunitas yang kecil, kita harus hati-hati, kita harus berjaga-jaga. Ya karena apa? Penyakit najis bibir ini saya mengatakan seperti juga saya gambarkan seperti apa penyakit. Ya, seperti penyakitnya apa? Penyakit yang bisa menular. Ya, seperti penyakit sampar. Ya, yang bisa menular. Ya, jadi kita harus selalu hati-hati. Ya, karena apa? Sekarang kita melihat ya begitu banyak orang yang hidup tidak takut akan Tuhan, ya. Sedangkan yang orang percaya aja ya masih juga bibirnya najis, apalagi orang yang tidak percaya pada Tuhan, ya bibirnya ya. Mungkin Bapak Ibu Tuhan juga sering ya ketemu mungkin ya ada kelompok-kelompok ketika kita duduk mungkin di food court mungkin lagi makan ya, atau kita duduk di satu tempat mungkin lagi ngobrol-ngobrol ya, atau di kopi tiam mungkin kita lagi duduk ya, bisa-bisa saja kita dengar ya meja sebelah kita mungkin ya mereka bahkan bisa bahasa apa ya, mereka bahkan bisa bahasa binatang loh ya, berbahasa binatang ya kan, sikit-sikit apa ya kebun binatang yang keluar, anjing kau ya kan, bahasa anjing kan, bahasa binatang yang keluar, anjing kau ya kan, ataupun apa babi ya kan, babi kau ya kan. Jadi ya mereka memakai apa perkataan yang najis, yang kotor ya, yang tidak baik. Jadi harus hati-hati ya. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Dalam firman Tuhan dalam Mazmur 141 ayat 2 dan ayat 3 ya. Daud mengatakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku ya. Jadi kita harus berdoa supaya Tuhan menjaga mulut bibir kita ya. Karena apa? Ya kita bisa saja terpancing, kita bisa jadi ikut-ikut karena apa? Ya perkataan najis itu tadi saya bilang seperti penyakit sampar ya. Karena apa? Ini sangat penting ya, kita berdoa supaya mulut kita ini dijaga oleh Tuhan. Mazmur 15 ayat 1 sampai ayat 3 mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di rumah di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya ya. Jadi orang yang bisa numpang di kemah Tuhan, di rumah Tuhan itu ya, orang yang bisa bertahan dalam rumah Tuhan, di kemah Tuhan itu adalah orang yang menjaga hatinya, orang yang menjaga mulutnya ya, supaya apa? Supaya dia bisa betah ya, supaya dia bisa menumpang di rumah Tuhan, di kemah Tuhan ya, atau sekarang kita di gereja Tuhan ya. Karena apa? Ya perkataan yang kotor, perkataan yang fitnah, perkataan yang tidak baik itu sangat berbahaya ya. Karena contohnya saja ya, ketika saya jualan ada AI datang, dia mau belanja ikan ya. Tiba-tiba datang satu AI datang ya, dia bisik-bisik, dia bilang, "Tidak usah beli ikan, mahal bisa." Jadi ikan saja dia nggak laku ya. Kasihan saya kan, masih ada anak 4 yang pelihara gara-gara perkataan AI itu mempengaruhi orang ya, sehingga apa? Ikan saya tidak laku ya. Kira-kira baik atau jalan itu dia nilai sendiri seperti itu ya. Jadi
perkataan fitnah atau perkataan kotor atau tidak baik itu ya menjatuhkan, ya tidak membangun seperti itu, ya. Padahal ya ikan yang saya jualan itu ya ikannya kualitas yang baik, yang pilihan, ya memang segar, ya memang harganya tinggi, tetapi kualitasnya seperti itu, ya. Cuman kadang-kadang orang nggak tahu, tapi sok tahu seperti itu, ya. Jadi ini bahaya. Fitnah, ya kata-kata kotor ini sangat bahaya, ya. Jadi saya dengar dari YouTube tadi ya sebuah ilustrasi atau kesaksian. Jadi ada satu suami itu sangat menghormati istrinya, takut sekali sama istrinya. Ya, jadi pendeta itu tanya dan dia cerita, ya seperti dia cerita. Karena ada pernah kejadian sekali, dia sayang kucing, ya istrinya itu sayang kucing, dia kasih kucing makan, dan kucingnya datang makan, tapi kucing itu cakar tangan istrinya, ya. Istrinya tidak marah, istrinya sabar. Istrinya bilang 1 katanya, ya kan. Habis itu besoknya lagi kasih makan kepada kucingnya. Kucingnya sama juga cakar lagi. Dia bilang 2 katanya. Ya kan? Besoknya lagi dikasih makan lagi, sabar memang istrinya, tidak marah dia, ya. Besoknya lagi dia kasih makan kucingnya. Datang ketiga kali kucingnya cakar lagi. Ya. Dan apa yang dilakukan? Dia tidak marah lagi. Dia masuk ke dapur, dia ambil makanan banyak-banyak, dia datang keluar, dia kasih makan kucingnya. Dan kucingnya makan lahap dia. Tiba-tiba kucingnya mati. Ya, tiba-tiba kucingnya mati, meninggal, ya kan? Ketika suaminya agak keras sama istrinya, dia bilang 1 dia. Suami yang tidak berani berbuat jahat kepada istrinya. Kata apa? Dia teringat kucing itu. Ya, jadi kalau istri bilang 1 sama bapak-bapak ambil waktu untuk doa puasa. Ya, jadi perkataan juga bisa menyakiti hati istri. Hati-hati bapak-bapak. Ya, jadi pernah juga sering terjadi ya pelayan-pelayan, ya orang-orang kaya ke sebuah restoran, ya kan, dengan sombongnya pesan makanan, dengan hinanya, ya kan, tetapi dia tidak sadar bahwa pelayan itu tambah bumbu di makanannya. Ya, ketika ambil makanan dia, habis dia bawa keluar makanannya, dia hidangan kepada orang yang kaya itu. Hati-hati dengan perkataan, ya, hati-hati dengan kesombongan, sehingga apa, ya, makanan kita pesan itu tambah bumbu bagi Tuhan. Ya, jadi hati-hati ya dengan apa perkataan. Ya, hendaklah perkataan itu membangun. Hendaklah perkataan itu penuh dengan iman dan kasih daripada Tuhan. Ya, jangan sikit-sikit, ya kan? Anak kita salah, bodoh kau, ya kan? Ya kan? Atau apa? Ya, kalau di luar sana ya sini nggak ada saya yakin, ya kan? Babi kau, anjing kau, ya kan? Jadi bukan makanan kata firman Tuhan. Ya mau makan babi makan saja. Ya, bukan babi yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari hati itulah yang menajiskan orang. Kita tidak bisa melarang orang mengata-ngatakan kita, tetapi yang kita harus kita apa? Kita jaga telinga kita jaga hati kita. Ya, kapal itu kita lihat, kapal itu sekelilingnya air semua. Ya, kapal itu sekeliling air semua, tetapi kapal itu tidak tenggelam. Ya, karena apa? Air itu tidak masuk dalam kapal itu. Ya. Tetapi kalau sampai air itu masuk dalam kapal itu, maka kapal akan tenggelam. Ya. Kita tidak bisa melarang orang mengatakan kita, orang fitnah kita tidak melarang oleh Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah jaga hati kita, sehingga jangan hati kita berubah, sehingga hati kita jadi jahat. Kita mengeluarkan kata-kata kutuk pula, kita mengatakan jahat pula kepada orang. Yang harus kita jaga itu hati kita, oleh Tuhan. Ya, kita bisa jaga mulut orang. Ya, orang bisa saja menjatuhkan kita, orang bisa saja menggosipkan kita, tapi yang kita jaga itu hati kita. Ya, mungkin kita, kalau saya hamba Tuhan mungkin ya, seperti saya mungkin. Ya, bisa saja kalau orang kata-kata saya cari firman Tuhan untuk membela diri. Ya, cari firman Tuhan untuk membela diri saya, ya, atau saya untuk mencari firman Tuhan, orang mengatakan saya cari firman Tuhan, saya nembak orang itu, ya, atau saya serang orang itu. Tetapi
itu tidak mengubah hati saya, Bapak Tuhan. Ya, itu tidak mengubah hati saya. Ya. Lebih baik ketika kita disakitin orang, ketika difitnah orang, lebih baik apa? Kita cari firman Tuhan itu yang menenangkan hati kita. Ya, kita cari firman Tuhan, suara Tuhan menenangkan hati kita. Karena apa? Sumber segala perkataan kita, sumber yang keluar dari mulut kita itu muncul dari hati. Kalau hati kita sudah ditenangkan oleh Tuhan, sudah ditenangkan oleh firman Tuhan, maka yang keluar itu semuanya yang baik perkataan kita. Ya, semua itu mengandung firman Tuhan, semua itu membangun. Ya, tadi Mazmur mengatakan 15 mengatakan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Kita lihat lagi dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, dari sini firman Tuhan mengatakan, jangan kita mendukakan Roh Kudus, Roh Allah, tetapi kita buang semua kepahitan, kegeraman, pertikaian, dan fitnah. Buang semua itu, ya. Dan juga apa? Kejahatan. Ayat 32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi heran juga manusia ini, ya, lebih hebat daripada Allah manusia kadang-kadang. Ya, karena apa? Manusia berbuat salah, Allah mengampuni. Ya, tetapi manusia yang berbuat salah nih, sampai mati pun saya tidak bisa ampuni dia, katanya. Ya, lebih hebat daripada Tuhan. Ya, Tuhan kalau manusia berbuat salah, Tuhan ampuni. Ya, kata Yesaya pasal 1 ayat berapa itu, ya, sekalipun dosa kita merah seperti, ya, sebaik kita buka dalam Yesaya pasal 1. Ayat 18, Yesaya pasal 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ya. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Ya. Jadi sekalipun dosa kita merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Tuhan mengampuni kita ketika kita berbuat dosa. Tetapi seringkali kalau orang bersalah kepada kita sulit untuk mengampuninya. Ya, kita sulit untuk memaafkannya. Ya, bahkan orang-orang yang nggak percaya Tuhan itu, ya, orang-orang yang nggak percaya Tuhan itu apa? Sampai mati pun saya nggak bisa ampuni. Ya, ngeri kita dengar. Karena apa? Kalau kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang, ya, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, ya, yang rugi kita sendiri. Karena apa? Hati kita tidak punya damai sejahtera. Hati kita terus tertekan, tertuduh oleh iblis. Tapi di sini ada kabar baik, ya, firman Tuhan adalah kabar baik. Kenapa?
Yesaya seorang yang najis bibir ini pun ya boleh terpanggil, boleh menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, apa kata kuncinya? Di sini kita lihat ayat 6, tetapi seorang daripada serafin itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan speed dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ya, jadi izinkanlah Tuhan membersihkan kita, membereskan kita, ya. Seperti Yesaya ini, Nabi Yesaya ini, ternyata dia juga ya terpengaruh di kelompok-kelompok bangsa Israel ini yang apa? Yang najis bibir, ya. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong, ya, menggerakkan malaikatnya itu membawa bara dengan speed dari atas mezbah itu, ya, dan menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihatlah, telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu diampuni. Ya, jadi mulut Nabi Yesaya itu ya ditaruh bara. Ya, bara itu seperti arang, ya, kalau kita tahu seperti arang, ya, seperti api itu yang membakar mulutnya seperti itu. Ya, jadi izinkanlah ya Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menolong kita, ya, Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus bekerja, yaitu apa? Membereskan hidup kita, ya. Jadi tanpa pertolongan Roh Kudus itu, ya, tanpa pertolongan pada Tuhan itu, ya, kita tidak bisa ya melihat kemuliaan Allah. Tadi ayat 3 mengatakan, ya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Ya, jadi ketika mulut Nabi Yesaya dibersihkan, dibereskan oleh Tuhan, ya, yang dengar bukan lagi gosip, bukan lagi ya kata-kata yang menjatuhkan, tetapi kata-kata pujian penyembahan kepada Tuhan, ya, kata-kata yang memuliakan nama Tuhan, kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, maaf ya, malam hari ini kayaknya lebih banyak orang-orang kita sebut Tionghoa, ya. Jadi kalau ada yang kurang mengerti, ya, saya percaya Roh Kudus menolong kita. Ya, amin. Ya, aku kentong weh, kentong nggak? Kentong cuek lah, tahan tengah. Jadi mai ta này away away, ya, mai ta thay away boho, ya, na dia ta ho away. Thế này nó ta boho away, chú bị suka bị hoa hi, na ta này away away, chú vẫn bị hoa hi. Cho nên này,因为chú bị suka, chú suka nang ai ta ho away, ya, ai ta chú phú away, ya. Nó ta boho away nó, nóจะเสียสิกวงการเกี่ยววุ่นนี่เนี่ยaway nang. Ya, kalau cukup nang bolong coy nang bolong cio nang, ya, nang wei dio, kalau nang suka tanah wei, ya kan? Biasa cengli nang pai tia, tapi tanah wei, nang jingkoi etui. Jadi ini dia sim, nang jaga nang sim, jaga nang sesio, jaga nang hi, ya, nang bobiang anai cuy, mai tanah. Yang nang bobiang sesimene, yang nang bobiang jaga nang hi, jaga nang sim. Ya, kita nggak bisa ya menjaga mulut orang, tetapi yang bisa kita jaga itu telinga kita, hati kita, ya, sehingga tidak tercemar, supaya kita tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Jadi kalau kita tidak mampu, berdoa seperti Daud, berdoa minta apa? Minta Tuhan menjaga bibir kita, ya. Jadi kalau nang wei cai tiu kan, nang ju tau kau nang kiu cu lelai jaga wei cui, susah wei suata wei. Ya, karena suatu wei wihian, ya, peta salah wei, bisa bohong. Ya, jadi naik tahok wei, ya, Yesaya itoi cu, lai itoi ikai tinsai lai cukup, ya, 因为Yesaya wei dia hujur ye cui, ta bohong wei, you give wei ikai tinsai
dia kana hui ne lai chi ye chui. Ya, lai chi ye chui. Dan di sini kita melihat ya, Tuhan telah menghapus dan dosa dan mengampuni Yesaya. Ya, jadi Chu Wang Liang Yesaya ike cuy, iya bohong Chu Wang Liang. Jadi kita juga harus apa? Saling memaafkan, saling mengampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sabku, ini aku, utuslah aku. Ya. Yesaya 听主的声答，伫点爱我派你去。呀，Yesaya 答我爱你派我，你派我，做你的工会，做你主的工。Ya, dan sini luar biasa. Yesaya menjawab Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ya, saya sudah pilih lagunya sebenarnya, tapi kita nggak pernah nyanyi, yang nggak ada di tag-nya, dan saya pun nggak bisa nyanyi, jadi saya ganti lagu. Sebenarnya saya pilih lagunya, ini aku, utuslah aku, ya, seperti firman Tuhan ini. Tapi saya ganti lagunya, kita akan nyanyi ya sebentar lagi. Ya, tetapi kita melihat di sini, ya. Di sini adalah Tuhan memanggil Nabi Yesaya yang tadinya adalah najis bibir. Ya, jadi kita semua bisa saja dipanggil Tuhan. Ya, kita percaya kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan bisa memakai kita luar biasa. Ya, Yesaya dipakai Tuhan luar biasa, dia berbuat ya untuk menjadi berkat. Kita percaya juga ya kalau Tuhan sudah memanggil kita, tentulah Tuhan juga memberikan karunia masing-masing berbeda-beda. Ya, ada 9 karunia, karunia berkatakan hikmat, karena berkata pengetahuan, karena iman, karena mengajar, terus ya, karena hikmat, karena berkata pengetahuan, karena iman, karena ada mukjizat, karena berbuat, karena roh, bahasa roh, karunia pengadaan mukjizat. Ya, udah berapa itu? Ya. Terus apalagi diperlengkapi dengan bobor Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, setia, kelembutan, penguasaan diri. Ya, kalau kita sudah dipenuhi dengan 9 karunia Roh Kudus, maka kita punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Ya, jadi nasi seneng chongmo liu, ya, suling ya kuo chongmo nang liu, ya, 智慧 chongmo nang liu, ya, 那服侍主，那我是给老练，ya, 那我是给心，seperti Yesaya ita wa 乐来排我，也有嘅心爱来服侍主，服侍主是真好。Ya, 我 sudah 经历过了。Ya, jadi melayani Tuhan itu sangat baik. Saya sudah mengalaminya. Saya masih ingat ini. Ya, kemarin Pak Sarjito pernah sempat tanya saya, tapi saya nggak jawab ya. Dia bilang, Pak Lai, waktu Pak Lai mau sembuh itu pernah nggak Pak Lai minta sama Tuhan atau janji sama Tuhan? Saya nggak jawab Pak Sarjito, sebenarnya ada. Ya, waktu saya mengalami gagal ginjal, ya. Ketika waktu uji PSI, ya, 我甲主禱，我甲主，你為我好，你是為我好，我服侍你，我把甲主出錢，我甲主啊，我聽人家路邊做妻子，路邊為人好我甲主，你為我好，我服侍你。Ya. Jadi waktu saya gagal ginjal itu saya pernah ucapkan sama Tuhan, saya pernah janji kepada Tuhan, Tuhan, saya dengar Engkau bisa menyembuhkan orang. Tuhan, saya dengarkan Engkau bisa buat mukjizat. Tuhan, Engkau sembuhkan saya melayani Engkau. Bahkan saya pernah mengucapkan nih, Tuhan ini aku, utuslah aku. Ya. Ini saya pernah ucapkan. Tuhan ini aku, utuslah aku. Waktu itu saya belum sehat. Waktu saya belum sembuh, tapi saya sudah bilang Tuhan, saya benar sama Tuhan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Ya. Waktu saya有bicara sekali嘅，我甲主打主ini 我采用我主嘅。要我出錢甲主打主採用我就哋服侍主到呢種，呀，服侍主咱袂如意嘅，呀，服侍主咱物件無食無成，袂曉，主pasti照顧人嘅，主jaga人嘅，ya, melayani Tuhan itu baik, melayani Tuhan itu kita tidak akan kelaparan, melayani Tuhan kita tidak punya pakaian, tidak punya
ya pakaian, punya makan, apapun Tuhan berikan kepada kita. Tuhan jaga kepada kita. Ya Tuhan pelihara kita. Tapi untuk melewatinya itu seakan-akan kayaknya nggak sanggup, nggak mampu. Benar. Ya, kadang-kadang itu rencana Tuhan itu sepertinya membuat kita takut, membuat kayaknya nggak ada jawaban. Ya, karena apa? Waktu saya belum sembuh gagal ginjal itu, ya kami minta usaha sama Tuhan, minta tanda sama Tuhan. Kami berdoa puasa, kami datang kepada senior pastor, kami minta tanda dari Tuhan. Kami bilang, Pak, kami mau buka usaha, tidak tahu mau buka usaha apa. Senior pastor katakan kepada kami, ajar kepada kami, berdoa, ambil puasa, tanya kepada Tuhan. Ya, ketika wana cokang, wana lai cuy bapak, pia lai cuy, wana angcia lai cuy, kata, Pak wana mencari cosi mixing li, bapak kawanang ninang pia cuy, ninang tahu kau muncul mungtipe, iyo kanenang tak. Kami ambil doa puasa 1 minggu, dan ternyata Tuhan nyatakan kepada Bu Acen ke pasar, jualan ke pasar. Ya, wana tahu kau leo, coy pai juga Acen tak ke pasar go, ke pasar go, wana miat kia cuy wei, wana ke pasar go bui koi bui he, cuy wana ke bui koi bui he lai. Tapi le tia ho waktu tu wana seng kai si bui koi seng bui he. Tapi cuy wana ke, ai seng si cuy wana ke siang ho ting, cuy wana ke mungkin luimung lah kyo, ya. Jadi Tuhan sudah menyuruh kami ke pasar, ya harusnya kalau Tuhan yang suruh itu pasti yang terbaik, ya pasti uangnya ya kan berlimpah, ya. Tetapi belum, ya tetapi belum. Tuhan mengizinkan membawa kami ke pasar itu. Pertama jual ayam dulu, 1 hari untungnya cuma 15.000 sampai 20.000 untungnya, ya anak 3 orang waktu itu, ya dari 3 sampai 4 orang anak. Ruko kredit, ya tak ada pemasukan lain lagi. Bayangin, kami minta petunjuk dari Tuhan, ya kok Tuhan seolah bawa kami seperti kayak ini, ya. Orang gak cuto tapi cukai orang ke pasar, orang berkoi baca tang-tang setiap buang mutung atau no buang tungnya, orang sakai kia sampai sigai kia, ya cukup si kredit ya. Secara manusia, ya gimana ini? Tetapi saya mengatakan ruko sudah lunas, ya, yang tadi kredit sudah lunas. Ya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Terus apa? Anak kami itu, ya sehat-sehat, makmur, ya. Victor tuh lebih berat daripada saya gitu rasa. Ya. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, ya. Dengan apa? Keuntungan 15.000 sampai 20.000. Itu bukan sebentar, berapa bulan? Berapa lama ya, Cik? Saya kurang ingat sih. Ya, pokoknya lama lah. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan pelihara. Ya. Jadi itu juga Tuhan uji iman kita. Ya. Tuhan uji iman kita. Karena apa? Karena tadi saya sudah bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku mau melayani engkau. Tuhan menguji hati kita, apa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apa kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, itu juga Cina sing, ya, nanti aku saya sini pokoknya, ya, ipunang mungtoi, ipunang tangtan, ya, nah aku siang sing ya boy, asinang siang sing, nah sing sing juga tangto, ya, nah sing sing juga tangto, nah yang kayak sini juga sing dia kok sing tuh nih. Saya ya. Jadi ketika kita beriman, kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat mukjizat demi mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Ya, penyertaan Tuhan demi penyertaan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Saya ini bukan orang hebat bagi Tuhan, bukan. Ya. Saya ini orang yang memalukan nama orang tua. Orang tua sudah capek-capek berusaha bekerja untuk anak sekolah, tapi saya bukannya sekolah. Saya sering boros sekolah, ya, membuat apa? Membuat saya tidak lulus, SD pun tidak lulus. Ya, saya bukan orang hebat, saya orang yang hancur sebenarnya. Tetapi kalau Yesaya najis bibir dia dipakai Tuhan, saya percaya
saya berlatar belakang hancur, saya berlatar belakang rusak juga, Tuhan bisa pakai saya. Puji nama Tuhan, ya, Tuhan Yesus baik, ya, sehingga apa, Tuhan memberkati hidup kami, ya, puji nama Tuhan. Itu semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, ya. Jadi saya percaya kita semua mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, kita juga semua punya kerinduan untuk melayani Tuhan, ya, karena tidak ruginya, ya, kami suami istri sibuk melayani Tuhan, dan Tuhan juga sibuk mengurus anak-anak kami, ya. Karena apa? Kami suami istri sering di luar, di rumah itu jarang sekali, tetapi Tuhan yang mendidik anak kami, Tuhan yang pelihara anak kami, ya. Sampai saya bangga sama Tuhan, karena apa? Anak kami, Jennifer yang kedua, dia sendiri mau ambil sekolah teologi, ya, bulan depan akan berangkat sekolah teologi, ya, itu suatu banggaan bagi saya sebagai hamba Tuhan, ya. Karena apa? Ya, karena saya sudah mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, ya. Menjadi hamba Tuhan itu baik, sangat diberkati Tuhan, ya. Pastilah saya rindu anak-anak saya bisa jadi hamba Tuhan juga, ya. Saya bukan hanya rindu supaya Jennifer saja, anak saja satu aja yang jadi hamba Tuhan, tetapi kerinduan saya anak saya empat jadi hamba Tuhan. Amin. Ya. Karena melayani Tuhan itu sangat baik, ya. Tetapi saya nggak bisa paksa mereka, ya kan? Kalau kecil kita masih bisa paksa mereka, kita masih bisa mengatur mereka. Tetapi kalau mereka semakin besar itu biasanya sulit diatur, ya, sulit diarahkan. Tetapi saya percaya karena kami suami istri sibuk melayani Tuhan, Tuhan juga sibuk mengatur anak kami. Tuhan akan memimpin anak kami, Tuhan mendidik anak kami. Jadi jangan pernah takut, ya, melayani Tuhan. Ya, SEM angkatan 17, ya, sudah selesai, layani Tuhan, maju. Ya, jangan takut, ya, bilang sama Tuhan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ya, seperti Nabi Yesaya, ya kan? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin, teman-teman Tuhan. Mari main musik. Oh, Kisan boleh buka teksnya, lagunya. Tuhan aku rindu. Ready? Oh ya. Oke, kayaknya ada ya. Mari sang undang kita bangkit diri. Kita yang rindu akan Tuhan hadir di tempat ini, mari kita sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Kita rindu Tuhan hadir di tempat ini.
Kita rindu hadirat Tuhan hadir di tempat ini untuk melawat kita, untuk menjamah kita, untuk memperbaiki hidup kita. Apabila ada sesuatu yang rusak di hadapan Tuhan, kita minta Tuhan bersihkan, Tuhan bereskan, Tuhan ampuni dosa kita. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Mari kita dari awal lagi yang lembut, kita senangkan lagu ini. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari kita lebih lembut lagi, kita dari awal lebih lembut lagi. Kita benar merindukan hadirat Tuhan di tempat ini. Kita benar-benar merindukan Tuhan menjamah kita, melawan kita, mengurapi kita. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Roh-Mu di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kita nyanyi dari awal lagi, lebih lembut, kita merindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Bapak Tuhan, mari angkat kedua tangan. Kalau Bapak Tuhan benar rindu Tuhan hadir di tempat ini, mari kita mengangkat kedua tangan, kita nyembah Tuhan. Mari sama kita nyanyikan lebih lembut lagi. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindu
lagi Bapak Tuhan, lebih lagi Tuhan melihat isi hati kita. Apakah kita benar-benar merindukan Dia? Apakah kita benar-benar mencari Tuhan? Rindukan Kau mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Bapak Tuhan, jangan ada yang diam. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Nyatakan bahwa kita benar-benar rindu akan Tuhan. Kita benar-benar ingin mengambil lawatan daripada Tuhan malam hari ini. Jangan lewatkan Bapak Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini saya melihat ada orang-orang benar merindukan Tuhan pada malam hari ini. Ada orang-orang yang benar-benar mau dijamah oleh Tuhan saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau mengurapi saat ini, Yesus. Kita mulai dari awal lagi. Wahai Tuhan, bagi Engkau yang rindu diberkati, dijamah oleh Tuhan, saat ini juga mari lari ke depan. Jangan tunggu-tunggu lagi. Mari lari ke depan.